sangat-sangat mengandalkan kolektivitas. Terbukti dari 12 gol yang mereka cetak sepanjang turnamen, ke-12-nya diciptakan oleh 10 pemain yang berbeda. Di mana artinya tim ini emang dibangun untuk itu. Kemudian soal karakter, Uzbek dikenal sebagai tim yang fisikal. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio ya. Oke, hari ini saya ingin mereaksi persiapan timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Analisa bagaimana Uzbekistan dan juga timnas Indonesia ini sama-sama bisa lolos ke semifinal ini. Oke, jadi Uzbekistan mengikut ranking FIFA-nya di ranking yang ke-63 dunia ya. Itu juga merupakan satu ranking yang terbaik juga sebab dia 70 ke atas. Dan kalau mengikut fase grup sebelum sampai ke semifinal, Uzbekistan juga menang ke semua perlawanan tanpa ada dibobolkan. Perlawanan pertama melawan Malaysia menang 2-0. Kemudian perlawanan kedua menentang Kuwait menang 5-0. Selepas tu melawan Vietnam menang lagi 3-0 dan akhir sekali melawan Arab Saudi di quarter final menang 2-0. Jadi menang ke atas Arab Saudi adalah juara bertahan ya. Untuk Piala Asia U23 ini merupakan satu kemenangan yang sangat manis untuk Uzbekistan dan mereka punya confident level yang tinggi. Tidak pernah dibobolkan dengan 5 perlawanan ini melawan tim-tim yang juga dianggap semua tim kuat. Begitu juga dengan Indonesia. Jadi keseimbangan itu ada. Indonesia menang walaupun menang dengan Korea dengan adu penalti, tetapi dari segi permainan melawan Korea Selatan, Indonesia juga unggul dari segi statistik penguasaan bola. Jadi kedua-dua tim ini, Uzbekistan juga timnas dan juga timnas Indonesia U23 berpeluang sama-sama untuk menang. Cuma saja dalam perlawanan kita melihat nanti di dalam lapangan semasa perlawanan nanti, di saat perlawanan itu berjalan, taktikal yang dimainkan oleh pemain jika betul mengikut jurulatih, mengikut pelatih masing-masing daripada segi formasi dan juga mengikut ketahanan stamina mereka, maka itulah nanti tim yang akan menang pada perlawanan esok tanggal 29 jam 21.00. Jadi yuk kita semak dulu sedikit informasi sebelum perlawanan terkait dengan kedua-dua tim ini. Hati-hati, mereka bahkan bisa berlari selama 120 menit. Tim-tim Asia ingatkan Uzbekistan soal Indonesia. Jadi Uzbekistan juga harus berhati-hati terhadap timnas Indonesia. Yuk kita simak video ini. Semifinal Piala Asia U23, siapa yang menyangka Indonesia bakal melaju sejauh ini? Pasalnya sejak awal tim ini emang menjadi tim yang gak difavoritkan karena tergabung di grup yang katanya neraka. Apalagi setelah Indonesia kalah dari Qatar di match pertama lewat cara yang kontroversi. Namun terlepas dari itu, skuad Garuda benar-benar dipandang sebelah mata. Nah, berbeda dengan lawan kita di semifinal Uzbekistan yang emang mulus-mulus aja, Indonesia ini benar-benar menunjukkan kalau tim ini selalu belajar. Mulai dari laga versus Australia, Jordania, hingga Korea Selatan, fighting spirit para pemain Garuda benar-benar gila-gilaan. Itulah mengapa banyak tim-tim Asia yang kayaknya mewanti-wanti Uzbekistan untuk jangan terlalu anggap remeh Indonesia. Meskipun di atas kertas Uzbek ini lebih unggul, namun soal fighting spirit, Indonesia sama sekali nggak tahu. Nah, betul. Ini guys, soal spirit, semangat, kekuatan di saat ini Indonesia juga jangan diremehkan. Pertandingan melawan Uzbekistan dipastikan akan berlangsung lebih sulit. Hal itu tidak terlepas dari performa anak asuh Timur Kapze yang benar-benar konsisten sejak awal turnamen. Berbeda dengan Indonesia yang tiap laga harus dilalui dengan penuh kerja keras, terutama ketika melawan Korea Selatan di 8 besar. Akan tetapi dari situ kita bisa melihat kalau secara level permainan, skuad Garuda ini pelan-pelan emang peaknya selalu naik, terutama soal fighting spirit. Hanya mungkin efektivitas aja yang perlu ditingkatkan dan juga fokus dalam menjaga pertahanan karena seringkali kita kebobolan dari situasi yang seharusnya bisa teratasi.
Jadi memang Indonesia itu sulit untuk sampai ke semifinal ini. Tapi bila sudah sampai sini, Indonesia Nah, berbicara soal laga lebih Uzbek melawan Indonesia, tentu confident laga tinggi. tersebut dipastikan akan banyak menarik atensi, di mana banyak orang pasti penasaran sekuat apa sih Indonesia bisa menahan konsistensi dari juara edisi 2018 tersebut. Terlebih soal gaya bermain, Uzbek ini sangat-sangat mengandalkan kolektivitas. Terbukti dari 12 gol yang mereka cetak sepanjang turnamen. Kedua-belasnya diciptakan oleh 10 pemain yang berbeda, di mana artinya tim ini emang dibangun untuk itu. Kemudian soal karakter, Uzbek dikenal sebagai tim yang fisikal, di mana hal itulah yang bikin mereka begitu menerapkan permainan high pressing. Namun di satu sisi Uzbekistan pun kayaknya nggak boleh menganggap sebelah mata Indonesia. Sebab masuknya Indonesia ke semifinal semata-mata bukan hanya sebuah kebetulan semata. Betul. Di mana artinya skuad Garuda pun juga berkembang dari pertandingan pertama sampai pertandingan kemarin melawan Korea. Indonesia masuk Ya, semifinal untuk juga sekarang ini tim-tim Asia mungkin mulai memberikan dengan peringatan kepada kekuatan. Uzbekistan soal mentalitas pemain Indonesia yang benar-benar susah banget buat menyerah. Ketika melawan Australia, Indonesia mampu memperagakan teknik bertahan yang sangat solid di babak kedua, sehingga itu benar-benar membuat Australia frustasi. Lalu saat melawan Jordan, tak diduga Sinteyong meminta para pemainnya untuk bermain super menyerang. Dan hasilnya Jordan pun diobok-obok 4-1 dengan permainan penuh kombinasi. Super menyerang, Lalu ketika melawan Korea, disinilah bukti jika mental pemain Indonesia beneran luar biasa. Sebab Korea benar-benar dibuat frustasi sampai ada 2 kartu merah. Lalu sepanjang 120 menit, pemain Indonesia bahkan masih kuat untuk terus berlari dan fight mengimbangi stamina pemain Korea yang terkenal sangat tangguh. Dan diadu penalti, sempat terguncang oleh penalti Hubner yang diulang, lalu Arkan Fikri yang gagal di momen krusial. Indonesia mampu membalikan keadaan sampai akhirnya menang. Itulah sebuah bukti kalau secara mental dan fighting spirit, Indonesia udah layak bersaing di level atas Asia. Oke, memang dari segi mental, fighting spirit, sekarang ini Indonesia berada di level yang paling maksimal ya. Selepas mengalahkan Korea Selatan itu. Satu momentum kepada semua pemain, 12 pemain termasuklah lebih kurang 25 pemain lah yang ada. Kita ambillah semua pemain timnas Indonesia ini punya satu spirit dan semangat yang tinggi ketika menumpaskan ataupun mengalahkan Korea Selatan. Cuma yang perlu diingat, Uzbekistan dari 5 perlawanan ini tanpa kebobolan juga. Tapi sama seperti Korea. Korea di fase grup juga tanpa kebobolan. Tetapi akhirnya Indonesia bisa mencetak 2 gol. Dan kali ini juga Uzbekistan tidak pernah dibobolkan sehinggalah melawan juara bertahan Arab Saudi juga. Dan kemungkinan besar Indonesia juga yang akan meleburkan segala kekuatan, kekebalan barisan pertahanan Uzbekistan ini. Kita sangat optimis ya. Saya optimis, saya yakin. Tetapi sekarang ini masalahnya ialah Rafael Strik, adakah benar dia tidak bisa bermain ataupun masih boleh bermain? Kalau dia masih boleh bermain, insyaAllah Indonesia pada tahap kekuatan yang maksimal. Tapi kalau tanpa Rafael Strik, kemungkinan Indonesia agak sedikit kekurangan di situ bagian serangan, tetapi masih tetap solid di bagian tengah dan juga bagian pertahanan. Cuma kita nantikan esok macam mana tactical Sinteyong. Itu di akhir-akhir baru Sinteyong dapat mempamerkan taktikalnya ya. Sekarang ini masih lagi merahasiakan bagaimana taktikal melawan Uzbekistan, karena Uzbekistan juga merupakan tim yang tangguh, tim yang sangat kuat, dan dari segi ranking FIFA-nya pun Uzbekistan lebih unggul daripada Jordania, lebih unggul dari beberapa negara lain. Tetapi keyakinan kita ialah Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan. Itu sudah cukup untuk memperagakan mempamerkan bahwa Indonesia ini bukan tim yang sembarangan. Itu yang Uzbekistan perlu ketahui juga. Oke guys, kita lanjut dulu. Semua pemain-pemain Indonesia ini sudah. Sementara itu, melihat performa Indonesia yang Mantap. benar-benar mengejutkan,
membuat Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa secara khusus kembali memberikan pujian. Menurutnya Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia soal gimana mengembangkan pemain muda, di mana hal tersebut terbukti dengan mayoritas pemain timnas U23 Indonesia yang kini juga menjadi tulang punggung di timnas senior. Dan tentu saja itu adalah langkah yang sangat positif untuk menciptakan sebuah tim nasional yang siap bersaing di masa depan. Hanya sedikit tempat di dunia yang mempunyai gairah yang begitu besar terhadap olahraga indah ini selain Indonesia. Kami yakin PSSI dan pemerintah Indonesia akan memberikan panggung yang sangat baik bagi para bintang sepak bola di masa depan untuk tampil bersinar. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dikutip dari situs AFC. Dari situs AFC ya. Jadi kita tengoklah nanti macam mana kan guys. Tapi kita doakan yang terbaik lah untuk Indonesia. Kita tetap dukung sepenuhnya Indonesia ya. Sekarang ini rakyat Indonesia sudah mulai membuka mata kepada timnas Indonesia ini, sama ada di kelompok umur ataupun seniornya. Di sisi lain, pelatih timnas senior Australia, Graham Arnold, menilai jika laga ini gak akan semudah itu buat Uzbekistan. Dan melihat para pemain Indonesia yang sebagian besar juga ikut tanding kala melawan Australia di 16 besar Piala Asia level senior, Graham Arnold sungguh memuji perkembangan skuad Garuda yang benar-benar luar biasa dalam menjaga pemain muda. Lalu buat Uzbekistan, ia mengingatkan kalau timnas Indonesia yang sekarang sangat siap untuk bermain secara fisik. Dan hal itu tergambar jelas ketika para pemain Garuda mampu meladeni pemain Korea yang semua tahu kalau soal fisik dan stamina gila-gilaan. Kredit untuk Indonesia. Saya rasa mereka membuat pertandingan menjadi alot. Sepak bola Asia berkembang pesat. Kami sudah menduga hal itu. Itulah yang kami katakan kepada para pemain ketika kami bertarung melawan mereka. Bersiap-siaplah bertarung, bersiaplah untuk duel fisik. Karena itu yang dibawa Indonesia, ucap Arnold dikutip dari Reuters. Australia pun tumbang oleh Indonesia, Korea pun tumbang, Yordania tumbang. Jadi dengan Uzbekistan ini lagi. Saya menjangkakan Arab Saudi yang mengalahkan Uzbekistan ya, tetapi sebaliknya pula Uzbekistan yang melaju ke semifinal ini bermakna Uzbekistan juga bukan tim yang sembarangan. Ya, pada akhirnya semoga saja Indonesia bisa tetap bermain dengan fighting spirit tinggi seperti laga-laga sebelumnya, karena bagaimanapun tensi di semifinal pasti beda dan pressure-nya lebih berat. Tapi ya tadi, untungnya sebagian besar pemain yang ada adalah mereka yang udah punya pengalaman di level senior. Sehingga harusnya masalah grogi dan sebagainya bisa teratasi. Dan kalau ini beneran bisa menang dan mencapai final apalagi juara, entah alasan apalagi yang bakal dikatakan oleh seorang pengamat sepak bola yang kayaknya udah benci setengah mati sama Sinteyong. Pokoknya ada aja yang dicari kesalahannya. Sampai nyuruh-nyuruh minta Coach Shin buat bilang makasih ke klub Liga 1 lah, yang padahal itu udah dilakukan. Sampai kemarin ada pula tuh yang pengen lihat Nathan gak main hanya untuk menguji sehebat apa taktik Coach Shin. Ya orang polos mana aja juga tahu kalau yang namanya laga penting dan berpeluang besar meraih prestasi, pastinya semua pemain terbaik harus dimainkan. Coba aja beliau bilang begitu ke pelatih timnas Prancis misalnya. Untuk cadangin Mbappe, alasannya simpel, buat ngetes taktik aja. Tadi pikir beli bengkoang apa pakai tes segala. Lawang sekelas Starcam aja, pengennya pakai pemain terbaik buat menang. Sampai dibela-belain ambil pemain dari desa lain yang jago-jago. Agak lain emang beliau ini, tapi ya udahlah. Kadang-kadang kita juga butuh orang semacam ini biar menjaga keseimbangan dunia antara cinta dan benci, kan gitu? Betul. Pokoknya abaikan orang-orang yang nggak pengen timnas maju. Terus dukung skuad Garuda karena ini progresnya udah benar. Ya, abaikan, dan baru guys. di era ini kan kita bisa merasa pede ketemu lawan siapapun. Masalah hasilnya gimana? Tapi yang penting rasa pede punya timnas yang udah nggak kalahan lagi itu, rasanya emang semenyenangkan itu ya. Oke guys, sekarang ini ramai yang memuji timnas Indonesia, tetapi saya yakin juga pemain fokus ya pada perlawanan. Walaupun berbagai kejian, berbagai pujian juga sebenarnya. Ada juga yang keji, ada juga yang puji. Bung Towel, macam mana pun baiknya Indonesia ini menang, tetapi dia tetap tidak berpuas hati. Itu tidak apalah kita abaikan lah kan. Tetapi yang pentingnya fans Indonesia yang ratusan juta itu menyokong sepenuhnya kepada timnas Indonesia. Jangan karena hanya 1, 2, 3 orang oknum yang lain yang tidak bersetuju kita juga melenting. Jadi cool down, steady, biarkan yang nyinyir itu biarkan, dan
fokus kepada perlawanan. Kita analisa perlawanan Indonesia dan Uzbekistan. Uzbekistan daripada 5 perlawanan di fasa grup sampailah ke quarter final, 8 babak besar, tidak pernah kebobolan guys. Jadi itu yang perlu difikirkan oleh penyerang-penyerang Indonesia. Tetapi ini kita yakin Indonesia bisa mencetak gol. Kenapa? Korea Selatan pun sebelum ini tidak pernah kebobolan di fasa grup. Hanya Indonesia yang bisa mencetak 2 gol. Gol cantik, gol berkelas dunia kepada Korea Selatan ini. Jadi begitu juga melawan Uzbekistan ini. Tetap Indonesia bisa mencetak gol. Cuma kita tidak tahulah berapa cetakan gol, 1 kah, 2 kah, 3 kah. Yang penting penyerang-penyerang Indonesia mampu melakukan itu sebenarnya. Dan kita ketahui Uzbekistan kesemua pemainnya bisa mencetak gol. Daripada kemenangan 5 kemenangan mereka ini, semua ke-10 pemain yang berbeda-beda itu ada mencetak gol. Ini bermakna juga Uzbekistan daripada segi taktikal formasi pemainnya bisa untuk melakukan cetakan gol. Bukan hanya penyerang yang diandalkan untuk mencetak gol, tetapi pemain tengah, pemain gelandang, pemain pertahanan juga bisa ya mencetak gol. Ini terbukti Uzbekistan 10 pemainnya mencetak gol, pemain yang berbeda-beda. Jadi yang perlu diawasi oleh timnas Indonesia nanti ialah jangan hanya mengunci penyerang, tetapi kunci juga bagian tengahnya. Yang paling berfungsi itu adalah bagian tengah yang akan mengatur serangan, yang akan membina momentum serangan daripada bawah, tengah sampailah ke atas. Kalau penyerang tidak mampu mencetak gol, tapi Uzbekistan ada gelandang, ada pertahanan yang juga bisa mencetak gol. Jadi itu perlu diawasi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dan tetapi saya yakin ya, Sintayong punya taktikal yang berbeda ketika melawan Uzbekistan ini nanti. Sebab dia tahu Uzbekistan taktikalnya begini, jadi Sintayong akan ubah taktikal itu. Di sinilah Uzbekistan akan pening juga nanti. Kenapa Indonesia ini berbeda-beda taktikalnya? Sebab dia belum tahu. Sintayong lain lawan, lain taktikal. Itu yang kita optimis bahwa Indonesia juga bisa mengalahkan Uzbekistan ini. Kalau sudah bisa mengalahkan Australia, Jordania, Korea Selatan itu di ranking-ranking yang lebih tinggi di ranking FIFA-nya, tidak mustahil Uzbekistan juga akan dapat bisa dikalahkan Indonesia. Kita doakan yang terbaik guys. Kita doakan yang terbaik. Usaha sudah, kesungguhan sudah, apalagi kekuatan stamina pemain-pemain sudah melakukan dengan semangat spirit yang kuat sudah. Sekarang ini hanya doa dan tawakal semua fans Indonesia. Tidak kiralah di Indonesia memang itu otomatis semua pendukung timnas Indonesia. Kami di Malaysia juga sebenarnya menyokong dengan penuh, mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Begitu juga dengan negara-negara jiran yang lain. Mungkin Thailand dan juga Singapura ya. Oke. Jadi guys, itu antara sedikit analisa yang saya boleh kongsikan. Mungkin kalian juga punya analisa tersendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, jangan lupa juga dukung channel Askalani Studio dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi komentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini, jangan lupa. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang. Oke guys, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.